Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Setiap saat, setiap detik kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah. Kita duduk, berdiri, berjalan, semuanya adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah itu yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Jadi bukan menciptakan kita kemudian kita jalan sendiri, tidak. Tanpa dijalankan oleh Allah kita tidak akan bisa berjalan. Tanpa dizikirkan oleh Allah kita nggak akan bisa berzikir. Tanpa disolatkan oleh Allah kita tidak bisa sholat. Maka hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, ini yang kita syukuri, bahwa hari-hari kita lewati banyak maksiat yang kita lihat, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, tapi masih syukur, yang sangat syukur mana-mana kita masih ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Kita masih diistighfarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tugas untuk menyampaikan dan mengenalkan kita umatnya kepada Allah pencipta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan jabatan, tidak meninggalkan hal-hal keduniaan. Beliau bersabda, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara saja, yang mana apabila dua perkara itu kalian pegang teguh, maka tidak akan sesat kalian buat selamanya. Apa dua perkara itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Yaitu yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara inilah yang diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Yang pertama kitab Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pengaturan kehidupan manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, setelah diciptakan tidak hanya menciptakan tinggal pergi, tidak, tapi dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dijamin rizkinya oleh Allah taala, diberi segala-galanya oleh Allah, dan diatur. Karena kita tahu persis segala sesuatu kalau tidak ada aturan kacau, ya kan? Ya, maka kita hidup di atas bumi satu RT nggak ada aturan kacau, satu negara nggak ada aturan kacau. Maka setelah itu diatur oleh Allah dalam satu kitab, yaitu Al-Quranul Karim. Maka bagaimana kita kembalinya kepada Al-Quran, bagaimana kita buka, fahami isinya, dan kemudian diamalkan dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, sungguhnya Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar
yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Al-Quran dibaca, makin dibaca makin menambah keimanan, makin bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga orang yang paling baik itu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar mengajarkan Al-Quran itu adalah kebaikan yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi membaca, mengamalkan isinya, apalagi hafal Al-Quran, kan itu. Mangqara Al-Quran fastahfadhahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalkannya, kemudian menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan yang diharamkan Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Setelah dimasukkan ke dalam surga, wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi, dan dia diberi hak syafaat kepada 10 ahli keluarganya. Kulluhu qad wajabat lahunnar, yang mana 10 orang itu wajib baginya itu sebenarnya neraka. Maka ketika ahli Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran ini dimasukkan ke dalam surga, kemudian dia berhenti dan ternyata ada orang yang sedang dideret oleh malaikat, diseret ke dalam neraka. Malaikat siapa? Malaikat ini orang yang penuh dosa. Ternyata dilihatnya adalah pamannya. Jangan malaikat itu paman saya. Kok jangan gimana, ini orang penuh banyak dosa ini, suka gunjing orang, sukanya judi, meninggalkan sholat. Tapi itu kan paman saya, Allah telah memberi hak syafaat, saya itu di dunia hafal Al-Quran. Maka disampaikan kepada Allah, ya Allah, bagaimana hamba ini seorang hamba yang penuh dosa, tapi keponakannya minta ini dimasukkan surga. Maka jelas itu jaminan Allah, masukkan ke dalam surga karena berkah keponakannya yang menghafalkan Al-Quran. Ini hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, barokahnya Al-Quran. Maka kalau 10 orang itu satu saja kita hafal Al-Quran, ya apalagi ayah ibunya, pamannya, bibinya, leknya, pak D-nya, bisa semua ya kan. Apalagi ayah ibunya, tidak hanya cuman diseret, tapi Allah akan pakaikan mahkota di kepala orang tuanya yang sinarnya lebih terang daripada matahari. Ini orang yang hafid Al-Quran. Maka bagaimana insya Allah kita jadikan anak-anak kita hafidh Al-Quran. Tapi harus dijaga juga. Kadang-kadang sudah hafid di pondok, pulang bubar semua itu, ya kan? Pulang ini nggak pernah diteres kadang. Maka penting kita adakan pertemuan itu yang sudah hafid Al-Quran, pernah ngapal walaupun 1 juz itu hilang ya dosa juga itu. Nanti akan dibangkitkan dalam keadaan juzam, yaitu berpenyakit lepra. Bahaya ini orang yang lupa, memang menghafal Al-Quran lupa walaupun tidak 30 juz, tapi ini dosa. Maka penting sekali kita kawan-kawan yang pernah mondok, walaupun sudah menghafal misalnya 3 juz, 2 juz, kita adakan majelis juga. Wong itu buat taklim juga nggak ingat kok, ya kan? Walaupun taklim seminggu sekali, tapi kalau Al-Quran itu memang ada majelis khusus harusnya. Jadi simaan, ibu-ibu sama ibu-ibu, bapak-bapak sama bapak-bapak. Nah itu insya Allah nanti ini akan menjaga daripada Al-Quran yang sudah susah payah dulu dihafalkan, habis beras berapa kintal saja itu kadang mondokan anak kan. Begitu pulang lupa itu. Testimoninya atau surveinya udah kita lakukan ini. Surveinya banyak yang lupa. Kalau sudah pulang lupa. Dulu itu yang putri perempuannya ngafal Quran, suaminya datang ngelamar ya kan. Tapi belum selesai, nanti selesaikan sama saya kan? Ternyata sudah nikah yo lupa. Selesai bagaimana malah bubar semua. Ini Masya Allah. Maka mudah-mudahan ini insya Allah kalau ada majelis
Masturah-masturahnya yang pernah itu dikumpulkan, diadakan majelis saling simak Al-Quran. Insya Allah nanti terjaga mudah-mudahan ya. Ini Al-Quran. Man ja'alahul Qur'ana, barang siapa Al-Qur'anu syafi'un musyafa'un. Al-Quran itu bisa memberi syafaat dan diterima syafaatnya. Maka man ja'alal Qur'anu amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, dijadikan Al-Quran itu imamnya, kita menjadi makmum. Apa kata Al-Quran itu yang kita laksanakan? Al-Quran ke kanan, kita ke kanan. Al-Quran ke atas, kita ke atas. Apa yang ditunjukkan Al-Quran kita ikuti, maka Al-Quran akan menuntun kita ke surga. Tapi sebaliknya, waman ja'alahu wara'a dhahrihi, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, kita yang enggak mau makmum dengan Al-Quran, kita ingin ngatur Al-Quran, maka Al-Quran yang akan mendorong ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang mulia, ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Dan ini warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah wasunnata rasuli, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang merupakan petunjuk yang kedua buat kita. Sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jalankan dalam kehidupan. Nah, sunnah itu bagaimana sunnah kita jalankan? Dalam sunnah hal apapun, ada surah, ada sirah, ada sarirah. Surah Nabi bagaimana kita pelihara jenggot aja, kalau niatnya keren-kerenan tok ya nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita bagaimana niatnya menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap waktu, setiap saat Allah ridho kepada kita, ya kan? Jenggot saja nggak hilang-hilang. Ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun saat ini bagaimana kita mungkin dilihat orang itu aneh-aneh saja itu, jenggot kok kayak wedusnya, nggak apa-apa, ya kan? Nah, memang al-Islamu bada ghoriban wa sa'udu ghoriban. Islam itu dulu datang aneh, asing. Apa Muhammad ini datang-datang kok memecah belah umat, kan begitu. Ini Muhammad ini enggak mengakui Tuhan-Tuhan kita, Lata, Uzza enggak diakui, malah dia membawa Tuhan sendiri. Ini namanya kan memecah belah. Ini kita kadang dituduh begitu, ya kan? Kita menghidupkan sunnah ini gimana budaya Arab kok dibawa-bawa ke Indonesia, kan begitu. Masya Allah, ya Arab itu memang kita ini orang Muslim. Apa yang dicintai Nabi sungguhnya kita ya cinta. Ini harus cinta. Kita cinta cewek saja, Masya Allah kan. Cinta cewek itu, cinta lihat pakaiannya dijemur itu deg-degan kok, kan? Namanya cinta. Ketemu tetangganya itu loh, ketemu di pasar, mana rumahnya, sana, Masya Allah, tetangganya padahal nggak ada apa-apa kan. Nah, ini lihat simpang masuk ke desanya itu sudah nyas gitu, itu pengalaman saya. Masya Allah. Ini cinta, kalau memang cinta ya begitu. Kalau cinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang berhubungan dengan Nabi itu harusnya membuat kita deg-degan gitu loh. Melihat jenggot, Masya Allah kan, sunnah Rasul kan deg-degan gitu. Melihat sorban, bagaimana sorban ini juga Rasul suka dengan sorban, deg-degan. Ini surahnya. Melihat bahasa Arab, mendengar Arab, ini juga cinta hendaknya. Maka sekarang ini dijauhkan umat Islam kadang dari Arab. Itu sesungguhnya bukan menjauhkan dari Arab, tapi ingin menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Ini biar jauh, biar benci. Maka sunnah Rasulullah SAW ini memang dihidupkan di saat ini, itu dianggap asing lagi, nanti akan kembali jadi asing. Fatubalil ghuraba, tapi beruntung bagi orang-orang yang dianggap asing itu. Asing ya enggak apa-apa, biar saja kan begitu. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik surah, sirah, perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam capek-capek, susah-susah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Pulang dakwah
susah payah duduk di pangkuan istrinya Sayyidah Khadijah, kemudian tertidur di pangkuan istrinya. Maka Khadijah meneteskan air mata, ya Rasulullah, engkau ini orang yang paling mulia akhlaknya, orang yang paling baik tutur katanya, orang yang paling jujur, tapi engkau dicaci maki, engkau dihina hari-hari ya Rasulullah, direndahkan ya Rasulullah, sehingga menetes air mata Khadijah jatuh di pipi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terbangun nengok, mayub kiki ya Khadijah, kenapa engkau nangis sayang? Ya Rasulullah, gak apa-apa kok. Kenapa sayang? Kenapa nangis? Apakah engkau menangis karena dulu engkau kaya raya, hartamu sekarang habis, saya gunakan untuk berjuang agama ini, wahai Khadijah? Maka Khadijah tersentak, ya Rasulullah, jangankan harta benda saya ya Rasul, saya yang sudah tua renta tinggal tulang-tulang ini, kalau masih laku engkau jual untuk agama, saya ikhlas, apakah lagi cuma harta benda saya? Ini susah-susahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sarirah baginda Nabi bagaimana fikir beliau, hanya fikirnya umat saja. Cintanya kepada umat luar biasa. Bahkan cinta Nabi kepada umatnya melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Rasulullah itu sangat cinta, hari-hari yang dipikirkan bagaimana umat ini selamat. Rasul nggak tega lihat umatnya masuk neraka. Kalau ada umatnya ini nggak punya duit, Rasul masih biasa saja. Ya Rasul, saya ini kalau sholat saya sholat di sini ya Rasul, saya segera pulang. Kenapa? Istri saya telanjang di rumah ya Rasul, nggak punya pakaian. Jadi gantian saya pulang, nanti istri saya pakai pakaian. Oh iya ya, sabar ya, sabar. 3 kali minta masih disuruh sabar. Ini urusan materi, Rasulullah sabar. Tapi Rasulullah nggak tega melihat umatnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ditawari oleh Allah ketika itu, kamu kalau ingin harta benda, gunung akan dijadikan emas. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin jabatan, Allah akan jadikan raja dunia. Kalau ingin istri cantik, tinggal pilih saja, Allah yang kasih tawaran. Tapi baginda Nabi jawabnya, karena cintanya kepada umatnya, ya Rabb, lau la arda wa wahidum min ummati finnar. Ya Allah, saya tidak rela kalau umat saya lihat satu saja dari umat saya ada yang masuk neraka ya Allah. Enggak rela, walaupun saya punya harta benda, enggak ingin. Rasulullah enggak ingin itu harta benda. Gunung emas enggak diinginkan, jabatan enggak diinginkan, cuman inginnya umatnya selamat dari api neraka. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana sunnah Rasulullah ini, apa yang dilakukan, apa yang disabdakan oleh beliau, ini adalah mutiara-mutiara hikmah yang sangat besar, yang mana kalau kita jalankan kita pasti akan selamat dunia akhirat. Jadi yang sama-sama mengharap rahmat, 2 perkara itu apabila kita bisa berpegang teguh. Berpegang teguh itu artinya kencang nyekeli. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, abdu alaikum bin nawajid. Jadi pegang teguhlah sunnahku, kata Nabi, dan pegang teguh sunnah khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan hidayah. Gigitlah dengan gigi geraham, saking kencengnya. Kalau lepas terbakar. Jadi megang bara api itu kalau dipegang panas, kalau dilepas maka kita tidak mendapatkan apa-apa, mati dia. Agama sama sekarang ini, bagaimana kalau kita pegang panas, kalau dilepas tidak dapat apa-apa. Maka bagaimana kita pegang teguh kitab Allah wa sunnat rasulih, dan juga pesan Nabi adalah bagaimana kita pegang teguh dengan apa yang menjadi sunnah khulafaur rasyidin, para sahabat-sahabat Nabi. Sebab keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, etikotnya adalah ashabi kan nujum. Sabda Nabi, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Mana yang kamu ikuti, kamu pasti akan dapat petunjuk. Maka enggak boleh
kita menghina sahabat Nabi, itu nggak boleh. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah tidak memperbolehkan. Kalau Syiah kan mencela Abu Bakar, Umar, Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang, mana yang kamu ikuti kamu akan mendapatkan petunjuk. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu adalah atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, in kuntum tuhibbunallah, kamu cinta kepada Allah. Kalau cinta pada Allah bukan aku mencintaimu ya Allah, tidak, tapi fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah. Buktinya kamu cinta pada Allah itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu, membalas cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan ada sunnah yang besar baginda Nabi, tugas utamanya para anbiya wal mursalin itu adalah dakwah, mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas utama. Maka bagaimana dakwah ini juga telah diwariskan kepada umatnya, yaitu kita semua punya tugas utama sebagai tulang punggung agama adalah dakwah, mengajak. Bagaimana kita mengajak umat ini kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat begitu kemaksiatan banyak sekali dilaksanakan, dan kadang-kadang risau di hati pun nggak ada. Kita biasa-biasa saja. Kemaksiatan terbesar itu apa? Yaitu meninggalkan sholat, kan itu kemaksiatan di atas kemaksiatan, kan. Di masjid-masjid kosong, memang umumnya begitu kok, Mas. Di sini masjid kosong biasa. Ini makin terkikis kita. Pas metu pertama itu 3 hari keluar kayak masjid, ya Allah kok kosong. Lama-lamanya kadang udah biasa aja. Kosong, memang umumnya kosong. Kalau masjid kok ramai itu aneh malahan, kan itu. Nah, inilah hati kita ini yang bermasalah. Kalau masjid kosong kok tidak ada masalah, berarti hati dan pikir kita itu yang bermasalah. Maka insya Allah bagaimana kita usaha untuk dakwah ilallah, insyaallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa mengikuti dan berpegang teguh kepada 2 perkara tadi, yaitu kitab Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Insyaallah niat kita amal dan sampaikan. Segala kesalahan mohon maaf, kita tutup dengan kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.